di pertemuan yang ketiga ya untuk malam ini, dan tetap dengan pengajar kita yang sama. Dan sebelum kita memulai materi kita pada malam hari ini yang dibawakan oleh Pak B, mari kita dahulu dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh berkumpul lagi di Zoom ini Tuhan, di Zoom kelas Ibrani ini ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu mau belajar tentang bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani ini dibawakan oleh Pak Dwi Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Dwi memberikan kami pengertian pemahaman, dan berikan kami juga tentang pemikiran-pemikiran dan pemahaman untuk kami mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Tuhan. Dan biarlah kami dengan pengajaran yang disampaikan oleh Pak Dwi, kami boleh diperlengkapi Tuhan. Dan biarlah kami pakai itu di setiap pelayanan kami. Kami menyerahkan semua dan dari awal hingga terakhirnya Tuhan, materi malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Semua peralatan yang kami gunakan, Engkau berkati juga Tuhan, biarlah semuanya dapat dipakai dan acaramu pada malam hari ini, terutama kelas Ibrani ini Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa dan kami menyerahkan kelas malam hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Ya, silakan Pak Ade. Ya, selamat malam. Kita akan Selamat malam. mulai pertemuan yang keempat ya. Nah, di pertemuan yang keempat ini sudah pada pinter baca ya, lumayan lah. Tapi biasanya itu merotoli bahasa Jawanya itu banyak kemudian sedikit-sedikit. Memang nanti akan kita ulang karena kemarin itu ada sedikit trouble ya, nggak ada audionya. Nanti akan kita ulang di pelajaran tentang Seva ya. Tapi sebelumnya saya mau memberi semangat buat rekan-rekan. Kenapa kita perlu belajar bahasa Ibrani? Nah, ini salah satu teks yang dalam terjemahan, beberapa terjemahan ini agak beda. Ini contoh saja ya. Kenapa kok kita perlu belajar bahasa Ibrani? Mazmur 16 ayat 2. Kalau TB, aku berkata kepada Tuhan, bla 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 dan seterusnya. AYT, aku berkata kepada Tuhan. Terjemahan lama bahwa aku telah berkata kepada Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari, aku berkata. Nah, tapi kemudian ketika kita melihat di MILT, kamu telah berkata. Ada kamu, ada aku. Gimana ini? Silaber, aku berkata, APD wahai rohku, kau telah berkata. Bagaimana kita tahu ini aku apa kamu? Kan dalam konteks kita bahasa Indonesia pasti kita akan bingung kalau kita dijejerkan dengan beberapa terjemahan seperti ini. Betul nggak? Saya nggak akan bahas ini. Saya hanya mau kasih contoh. Ini ada kasus seperti ini. Nah, lalu misalnya Yesaya 6 ayat 8. Terjemahan baru. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, berarti kan nih kata aku. Tapi di AYT terjemahannya Pak. Setelah itu aku mendengar suara Tuhan berfirman, siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi untuk kami? Di sini aku, di sini kami. Nah, ini ada kami ya, ada kita, ada kita. Nah, kira-kira yang mana ini? Aku atau kami? Beda kan? Aku dan kami itu kan beda tuh. Nah, kayak tadi Mazmur 16 ayat 2. Nah, ini aku berkata, di sini malah kamu berkata. Ya, saya tidak akan menjelaskan ini. Saya hanya menggugah Bapak Ibu Saudara supaya terbuka pikiran. Oh iya ya, apa yang lebih tepat ya, aku atau kamu? Kalau ini aku atau kita? Kalau bagaimana supaya kita tahu lebih tahunya nanti ketika kita sudah belajar bahasa Inggris. Ya, saya tidak akan bahas ini mana yang benar mana yang tidak. Tapi kalau Bapak Ibu tekun nanti bisa
misalnya ketemu ayat-ayat seperti ini kita nggak bingung ya, tinggal cek ke bahasa aslinya mana yang lebih tepat begitu. Nah ini contoh soal bagaimana kegunaan bahasa Ibrani itu ya. Oke, kita ke Sheva. Kemarin saya sudah jelaskan dari buku pengantar bahasa Ibrani karangan D.L. Baker dan kawan-kawan ya. Ada Sihaan dan Stompul. Nah, Sheva ini ada, ini saya mengulang jadi agak cepat ya. Nah, kalau di sini dalam bahasa itu ada kata emas, ada yang enak. Nah, kecewa, ada ke, ada c, wah ada ada e. Nah, biasanya Sheva itu yang ya. Lalu di sini dikasih contoh ya bahwa sewa itu ya kadang-kadang dibaca tapi kadang-kadang sebagai tanda huruf yang tidak bervokal ya. Israel atau targil. Jadi ini tanda sefanya tidak berfungsi, tanda sef berfungsi untuk sebagai penanda huruf mati ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Nah, di buku ini kadang-kadang agak sulit membedakan sewa yang dibunyikan dengan sewa yang hanya menandai huruf yang tidak bervokal. Jadi memang sulit ya. Nah, ini dia kasih contoh ini. Perangko sama perangko dalam bahasa Sunda. Nah, tapi sebenarnya tidak mempengaruhi arti ya. Sumatera sama Sumatera. Jadi ini seperti sewa ya. E-nya ada yang baca, ada yang tidak ya. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi arti ya, tidak mempengaruhi makna. Nah, tetapi kita akan lihat aturan-aturan umumnya biasanya itu seperti ini. Ya, biasanya itu kalau di bawah huruf pertama biasanya dibunyikan ya. Di bawah huruf pertama dibunyikan. Oke ya. Oh, ada yang bilang tulisannya kecil ya. Iya, itu memang kecil karena itu saya copy paste. Tapi ini lebih jelasnya di sini ya. Oke, kita langsung praktek. Perhatikan ini. Kalau di bawah huruf pertama dibunyikan. Jadi ini B, bet ya. Lalu ini di bawah huruf pertama dibunyikan. Bene. Oke, itu ya. Kemarin sudah kita ulang. Bene. Ya, selanjutnya silakan dibaca. Bene. Beno. 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 Ya. Oh ya, Beno. Oke. Beyong. Beyong. Ya, Beyom. Oke. Betot. Betoh. Ya. Verity. Ya. Verity. Ya, Verity. Ya. Bereshit. Ya. Penei. Bene. Ya. Keri. Peri. Ya, Peri. Yehi. Ya. Yehi. Ya, oke. Yehoshua. Ya. Yehosua, oke. Kena. Kenaan. Ya. Kenaan. Nah, oke. Kenaan. Ya, betul. Kena. Nuben. Rufen. Ya. Rufen. Ya, Buffet ya. Sedom. 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 Ya. Sedom. Oke. Sene. Sene. Senei. Oke, ya. Senei. Oke, bagus. Senei. Tehom. 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 Ya. Tehom. Tehom. Temeton. Temuton.
Temet. Temutun. Temutun. Ya. Temutun. Ya. Oke, sorry. Merah Merah hepet. hepet. Merah hepet. Ya. Oke. Jadi di bawah huruf pertama dibunyikan. Nah, ini contoh yang sebagai tanda huruf mati. Mitzrayim ya. Misraim. Mitzrayim. Oke, lanjut. Israel. Israel. Ya, Israel. Israel. Ira. Midian. 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 Iya. Midian itu Midian ya. Midian. Iya, Midian. Midian ya. Iya, Midian. Ya. Hebron. Ya. Efron. Hebron ya. Hebron. Hmm, Efron. Ya. Efron. Hebron. Ya. Efron. Efron. Hebron. Ya. Yihye. 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 Ya. Betul. Iya. Ya. Yeti. Paro. Paroh. Pare. Ya. Paroh. Oh. Paroh. Firaun ya. Ya. Firaun. Nah, ini siapa? Ribka. Ribka. Ya. Betul. Ribka. Ya. Ribka. Oke. Abraham. Iya. Abraham. Nah, oke udah pada tetap itu. Ismail. Ismail. Oke. Ismail. Ishak. 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 Ya. Ishak. Oke. Oh, Miriam. 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 Oke. Amrapel. Amrah. Amrapel. Ya. Amrafel. Sineal. Senior. Sineal. Ya. Sinar. Sineal. Sineal. Nah, Ariot. Aryok. Aryok. Mafdil. Mabil. Mafdil. Oke. Iya. Ah, oke. Milkama. Ya. Milkama. Milk. Milkama. Miltama. Malak. Malak. Alat. Malak. Ya. Waikra. Waikra. Ya. Dirkia. Ya. Dirkia. Betul. Naibra. Waibra. Waikra. Waikra. Waibra. Ya, Yifra. Oke. Waibra. Lismor. Ya. Lismor. Oke. Mamre. Mamre. Ya. Mamre. Ya. Nah, sekarang saya gabungkan. Kalau di depan dibunyikan, yang kedua tidak usah. Betlemenu. Besal itu sade. Zal. Besal menu. Zal menu. Ya. Zal menu. Besal menu. Ya. Betsalmenu. Oh ya, taruh itu. Betsalmo. Ya. Besal menu. Oke. Gebirti. Ya. Gebirti. Gefirti. Gefirti. Ya. We Ismail. Ismail. Ya.
Wismael. Ya, Wis. Wismael. Wis. ya, betul. Wetiperti. Wahif. Wahif. Wah. Wahif Reti. Ya, wahif ready. Weti. Ah, oke. Nah, kalau gandeng begini, kalau ada seva berturut-turut, yang belakang yang dibaca, yang depannya. Isretsu. Oke. Isretsu. Jadi yang belakang dibaca ya. Dibunyikan yang belakang. Wajib. Peru. Wajib Peru. Ya, wajib Peru. Wajib Peru. Oke. Waismetsu. Meu. Mau itu banjir. Wajis. Wajis Meu. Ya, Tismeru. Ismaru ya. Ismeru. Ismaru. Isteka. TK ya. Isteka. Hane Arim. Ya, Hana Arim. Ya, Hana Hane Arim. Arim. Weni kere. Benik Rekhat. Benik retah. Rekhat. Tah. Oh, Rekhat. Weni kereta. Rekhat. Ya. Kereta. Sekarang kalau sevanya di bawah huruf yang ada titiknya, berarti dibunyikan. Ya, yang ada titiknya berarti dibunyikan. Karena ini sebenarnya kayak tadi nih. Apa namanya? Nah, seperti ini sebenarnya. Titik ini 2 kali. Jadi sebenarnya ini sevanya 2 sebenarnya ya. Jadi kalau ini dibunyikan ya, mipene. Mipene. Nah, Bene. jadi dibunyikan. Nah, ini juga ada titiknya ya, yang ada titiknya Agedolin. dibunyikan. Agedolin. Nah, agedolin. Nah, ini. Penulisannya hurufnya double ya, Pak? Iya, jadi titik di sini itu pendobelan. Ya, memang ada 2 nanti ya, kita belajar tentang dages ya. Ada titik pengeras, ada titik pendua kalian. Jadi kalau ada seva yang di bawah huruf titik itu dibunyikan. Habe. Hemah. Ya, Hemah. lanjut. Miperi. Nah, betul, sudah pintar-pintar lah. Tigeu. Ya, 3U. Tigeu. Weetena. Weetena. Ya. Oke. Jadi itu ya, saya kira mengulang ya, jadi tidak bisa. Sekarang saya mau coba tunjukkan orang yang jago bahasa Ibrani. Nanti kalian koreksi, sudah bisa baca, berarti sudah bisa menilai nih. Sudah kelihatan? Saya cek di itu ya. Ya, bisa. Kemarin kita enggak. Habis. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Oke ya. Udah, Pak. Nah ya, sekarang coba dengerin ini. Ini jago bahasa Ibrani ini ya. Lihat baik-baik, dengerin baik-baik. Kamu nggak punya ras agama Kristen, nggak punya ras Yahudi, punya pengakuan Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ahad. Susahnya di pendeta di Indonesia ini tidak tahu speak Ibrani. Yang tahu dulu hanya 3 orang. Pendeta Rektor, mantan Rektor Satya Wacana yang sudah, Pendeta Victor Immanuel Tanja, Pendeta Franz William Baat, dan sekarang sudah meninggal di neraka. Tinggal 1 yang masih hidup, saya.
Ya, jadi dia jago bahasa Ibrani. Di Indonesia 3, tinggal 1 ini yang hebat. Nah, sekarang tuh lihat ya. Dia membaca Ulangan 6 ayat 4. Dengerin baik-baik. Kamu nggak punya ras agama Kristen, nggak punya ras Yahudi, punya pengakuan Sema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ahad. Yahweh Elohim ya. Dengerin baik-baik. Sema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ahad. Luar biasa. Yahweh Elohim. Nah, ini teks yang diambil. Kira-kira bacanya apa? Sudah bisa baca toh? Siapa yang baca? Itu Sheva di depan bunyi. Shema. Shema. Sema Shema Israel. 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 Ini Yod-He. YHWH ini bacanya Adonai. Ini bacanya Adonai. Adonai. Elohenu. Elohenu. Adonai. Adonai Echad. Elohenu. Elohenu. Adonai. Elohenu. Tadi kita Adonai. baca Elohanu. Adonai. Nah, coba bayangkan ini si yang jago bahasa Ibrani ini. Baca Elohanus. Salah itu Pak berarti. Yahweh Elohim, Yahweh Ahad. Iya. Yahweh Elohanus dia Pak. Yahweh Ahad. Ngarangnya lancar ya. Berarti Ehad itu dia baca Ahad, Pak. Iya, jadi Arab apa? Aduh, Ibrani? Ya, jadi ini dia baca Alohanos. Alohanus. Alohanos. Kan padahal ini ya ini Ya, itu. kan. Sepa Lalu nosnya dari Elo. mana? Nosnya itu dari mana? Dari mana dia dapat huruf S? Nggak ada. Nggak ada Dia kan? tambah S itu, Pak. Nah, Dia tambah S. S-nya. Lalu ini ahad. Kalau ada de itu kan bahasa Arab gitu. Iya, betul. Iya, jadi Jadi dia dia baca rubah E-nya Alohanos. jadi Nah, jadi, dia rubah E-nya jadi A. tapi hebatnya dia mengaku paling pintar di Indonesianya 3, 2 udah mati tinggal dia kan. Aduh, nah ini aslinya ya sampai sekarang. Orang Yahudi. Shema Israel. Adonai. Elohim. Adonai. Ya ini aslinya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, tapi orang yang pintar bahasa Ibrani se-Indonesia ini dia baca Alohan, Shema Yahweh. Mana ada orang Israel baca Yahweh ya? Shema Yahweh Alohanos. Yahweh Ahad. Ya, itu kita baru 4 kali pertemuan sudah bisa menilai toh. Nah, luar biasa ya. Tapi mereka senang kok dengan itu. Yang kemarin ini, cek lagi ya, supaya mereka juga tahu. Kalau ada yang menonton ini betapa betapa orang-orang ini hanya sok-sokan aja. Yang angka 19 cari, angka 19. Digedein huruf Hebrew-nya, huruf Ibrani. Nah, cari kelompok gambar, ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya, Ustaz. Kayak Arab. Cari kelompok gambar yang seperti ada huruf C terbalik, di tengahnya ada titik. Lalu di sebelah kirinya, seperti kursi tapi ada jok sandarannya. Lalu di sebelah kirinya lagi ada W terbalik. Di sebelah kirinya lagi ada seperti tongkat kayak arit, gitu. Di sebelah kirinya lagi seperti roti tawar, kotak gitu, roti tawar. Betul? Nah, itu bacaannya adalah muslimun. Mem, shin, lamed, mem. Muslimun. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sebelah kanannya ditranslate sebagai Lord servant.
hamba Allah. Ya, kemarin ya kita sudah bahas ya. Ya, coba baca lagi nih. Kim Sulam. Iya, Kim Sulam jadi muslim. Hebat ya. Orang ini hebat. Ya. Hebat memutar-mutar toh. Ya, Bapak Ibu baru belajar 3-4 kali pertemuan dengan saya sudah bisa menilai. Tapi mereka senang sekali. Wih, hebat ini orang. Padahal sedang menipu supaya ini muslimun. Oh, ada muslim, kira-kira begitu ya. Nah, artinya hamba Allah. Nah, hamba Allah itu bukan ini. Ini efek Adonai ini yang hamba Allah ya. Ya, begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira temannya Alohanos ini ya. Begitulah. Ya, itu ya kita punya bekal untuk menilai sesungguhnya mereka bisa bahasa Ibrani atau tidak ya. Ya, terpental saya. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya share screen, masih belum nongol ya. Dolim. Masih loading. Oh alah, sinyalnya putus-putus. Sudah nampak ya? Internet saya, Sudah. ya, internet saya nggak stabil. Oke, kita ke Dages ya. Dages. Nah, Dages itu ada dua, ada Dages Lene, ada Dages Forte. Dages itu apa? Kalau kita lihat di kamus itu dalam bahasa Indonesia itu tekanan ya. Tekanan. Nah, nama Dages, apa itu Dages? Nama Dages diberikan kepada titik yang ditempatkan di tengah sebuah konsonan. Jadi ini, nah ini yang disebut Dagesnya, titik di tengah konsonan. Titik. Nah, ada dua macam Dages. Ada Dages Lene, Dages Forte. Dages Lene itu titik pengeras. Lalu Dages Forte itu titik pendua kalian. Nah, ini ya. Alef, Det, Gimel, Dalet, He, Wo, Zazin, Heta, Detkam, dan seterusnya. Nah, ada huruf yang tidak bisa menerima dages ya. Res itu nggak ada dagesnya. Alef juga nggak bisa didages. Ayin juga nggak. Lalu He dan Het. Ya, kalau ada H, ada titiknya di belakang itu bukan termasuk dages ya, itu kepemilikan ya. Untuk orang ketiga feminim, nah itu nanti. Tapi untuk dages ini ada 5 huruf ini ya, yang tidak bisa terima dages. Oke. Nah. Lalu contoh Dages Lene, pengeras. Nah, ini bacanya bara ya. Ini B-nya ada titik. Kalau nggak ada titiknya lembut, fara. Nah ini bara. Berarti ini titiknya itu untuk mengeraskan bunyi ini ya, titik pengeras. Tapi Dages Forte itu pendua kalian. Nah ini contohnya, syabat. B-nya itu double. Syabat, syabat. Jadi titik ini, nah nanti kan timbul pertanyaan, lu bagaimana membedakan? Ini titik pengeras, ini titik pendua kalian. Ya kan? Nah, bagaimana? Kita tahu apakah ini Dages Lene, apakah ini Dages Forte. Ini pengeras atau pendua kalian. Nah, ini rumus yang harus dihafal ya. Ini huruf 6 huruf ini kalau saya singkat ini menjadi begat kepat ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau pakai bagat kapat juga boleh. Yang penting ini huruf bet, gimel, dalet, kaf, p sama taf. Ya, ini kalau saya singkat begat kepat. Jadi 6 huruf ini ya. Ini harus dihafal. Jadi Dages Lene titik pengeras itu hanya muncul di
6 huruf ini. Titik pengeras. Selebihnya kalau ada huruf bertitik selain huruf ini berarti titik pendua kalian. Itu ya. Jadi titik pada huruf selain huruf dekat kepat berarti jelas itu adalah dakes forte. Itu pendua kalian. Nah, langsung ke contoh. Nah, ini ada titik. Hamelek. Mem termasuk dekat kepat tidak? Mem. Mem termasuk huruf ini? Tidak, Tidak. Berarti tidak. Ya. jelas. Berarti dia Itu- dagas forte ya? Nah, jelas dekat pendua kalian atau forte ya. Iya. Jadi ini hamelek. Jadi M-nya double. Ham. Ini shin ada titik di sini. Shin masuk dekat kepat tidak? Eh, dia masuk ke dagas forte. Ya, maksudnya kita caranya dulu ya. Tidak termasuk kelompok ini ya. Berarti Ya. daget forte di dua kalian ya. Hasyam majin ya. Shin shin ya. Bagaimana nulisnya di Indonesia? Ya intinya bacanya S-nya 2 ya. Hasyam majin. Iya. Lalu hak kol. Oh, ini huruf titik lagi. Nah, kol masuk nggak kelompok ini? Kof Tidak. tidak. Kalau tidak berarti jelas itu forte, pendua kalian. Hak kol. Nah, jadi cara membedakannya hanya sederhana saja. Oh, bukan bekat kepat. Oh, berarti pengeras. Itu kalau bukan huruf kelompok huruf tadi, itu sudah jelas 2 kali. Nah, sekarang titik pada huruf bekat kepat. Nah, ini yang perlu kita simak. Kalau di huruf bekat kepat ini ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Nah, ini ada yang ganggu. Yuk, siapa yang Oke, dah. Jadi ini ada 2, bisa pengeras, bisa pendua kalian. Nah, bagaimana kita tahu? Sederhana saja. Di awal kata itu pasti dages nih, ya enggak? Di awal kata. Ben. Ini di awal kata. B-nya pasti pengeras. Kalau dia pendua kalian, coba kita cek. Bisa dibaca enggak? Kalau B-nya 2 kali. Beben. Malah nggak bisa toh? Sederhananya begitu. Nah, ini gadol. Oh, ini masuk begat kepat G. G ada titik. Ini di awal kata. Nggak mungkin di awal kata itu pendua kalian. G-nya 2 kali di awal malah nggak bisa dibaca. Nah, gitu. Sederhana sebenarnya. Nah, jadi kalau huruf itu begat kepat dan muncul di awal itu pengeras, ya. Pengeras. Nah, dulu memang kalau sekarang sih B sama V masih ya, kerasnya kelihatan. Tapi kalau Gmail ini sudah nggak kelihatan lagi, sama-sama G. Kalau dulu mungkin ada ya G-nya yang keras itu seperti apa, tapi sekarang sudah nggak terlalu. Ya, keras dan ini sudah sama aja kalau G. Tapi kalau bed ini masih ya, kalau nggak ada titik itu V, kalau ada titik B. Nah, itu. Jadi cirinya begitu, kalau bekat kepat di awal itu pengeras ya. Lene, dages lene. Ya, jadi contoh lagi, dam. Nah, ini masuk bekat kepat. Ya, D pasti pengeras. Kalau dia di 2 kali kan, D-nya malah nggak bunyi. Dedam apa itu kan? Kohen. Ya, nggak mungkin ini K-nya 2 kali. Nggak bisa dibaca. Nah, jadi K ya, Kohen. Ini kalau K itu juga sudah nggak terlalu ya. Tapi kalau ada titik biasanya K, kalau nggak ada itu agak kayak KH ya. Nah, khotbah misalnya begitu. Kalau ini kacang, nah itu. Tapi ya, oke sih tidak terlalu ya. Yang masih terasa itu antara B, ya, B sama V dan P sama F. Nah itu yang masih terasa. Untuk selebihnya sih tidak terlalu. Lalu, setelah seva dia, kan sudah belajar ya seva tadi toh. Nah, seperti ini mid bar. Mid bar B-nya ini pengeras setelah seva, ini pengeras. Nah, coba kalau kita kasih B-nya double, bisa dibaca nggak? Kalau ini 2 kali,
Midbar. Nah, malah nggak bisa dibaca apa? Misbeah. Nah, misbeah itu ya ini B-nya setelah Sefadiam. Nah, jadi nggak mungkin dia B-nya 2 kali, malah nggak bisa dibaca. Itu. Jadi awal kata sama setelah Sefadiam. Nah, nih malkah. Nah, oh K-nya ini pengeras. Tidak mungkin dia K 2 kali. Nah, malah nggak bisa dibaca. Belisti, ya T-nya ini nggak mungkin dia T-nya double, malah nggak bisa dibaca. Ya. Setelah vokal pasti dages forte ya. Setelah vokal ini ya ini kitel. Ini ya setelah vokal ya, vokal I, T-nya. Tadi kalau setelah Sefadiam itu pengeras, tapi kalau setelah vokal itu pen 2 kali ya. Kitel. Nah, adafar. Nah, sederhananya begitu. Itu ya titik ya atau dages. Ada dages lene, ada dages forte. Ya, itu harus dimengerti ya. Nah, nanti sering-sering bisa. Masih ada waktu, kita lanjut tentang penjamakan ya. Sebentar, buku saya. Oke, ini ternyata belum ya, buku saya membuat buku. Oke. Share screen. Ya, oh salah sebentar. Ini yang kedua. Saya belum buka yang ini ya, buku Ibrani saya yang satu. Sebentar, stop share dulu. Ya, yang ada buku saya, kita kembali ke buku Ibrani ya. Tadi belum saya buka. Bentar, kita ke ini ya, masih ada waktu. Nah, ya, loading sebentar. Oke, sekarang kita belajar kata benda. Kata benda itu biasanya yang feminim itu ada hanya ya, tapi nggak selalu. Tapi pada umumnya. Kurang besar, sak besarin. Ya, silakan dibaca. Nah, ini apa? Sus. Sus ya. Sus. Nah, ini Susah. susah ya. Susah. Ya, jadi kalau Kuda, ya, kuda betina ya, ada hanya ya. kuda betina. Nah, betul. Kalau laki-laki saja, laki-laki. Is, Is. Ya, kalau perempuan, Isa. Isa. ya Isa ya. Ini sinnya apa? Forte atau Dages. Nah, Dages forte. forte ya. Forte. Nah,
Ya, pendua kali. Dagas porte. Betul, karena bukan Dagas Sefat. Ya, raja. Melek. Meleh. Meleh. Nah, ini Sefadiam ya. Mal, Mal. Malek. ya, Malkah. Malkah. Malekah. Ini sesudah Sefadiam. Jadi Malkah. ini pengeras ya. Oh ya, Malkah. Malkah. Ya. Malkah. Melek sama Malkah. Nabi. Malkah. Nabi. 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 Nabiyah. Nabi. Nadiyah. Nafiah. Ne. Sefa. Nebi. Ya, Nabiyah. ada Sefa ya. Nafiah. Nabiah. Nabi. Ya. Anak muda, young man. Pemuda. Nah, Naar. ya, Naar. Kalau pemudi. Nah, A. Naarah. Nah, Narah. ya. Narah. Narah. Oke. Narah. Narah. Iya. Nah, ini ada latihannya. Kira-kira Keren ini banget. feminim atau maskulin? Mamlakah. Mamlakah. Feminin. Ya. Oke, ada hanya ya. Feminim. Ini PH. oke. Melek, Melek. Maskulin. Maskulin. ada mah, ada ha. Kulin. Ya. Feminim. Feminin. Milhamah, feminim. Zahab, Feminin. maskulin. Nah, Maskulin. Maskulin. umumnya, tapi tidak semua ya, nanti tidak semua gitu ya. Dan sekarang ke penjamakan. Penjamakan kata benda maskulin. Nah, maskulin itu pada umumnya ya, karena tidak selalu loh. Nanti ada namanya bahasa itu kadang-kadang ada pengecualian ya. Biasanya Maskulin, itu maskulin. akhirannya in. Nah, kuda jantan, Sus. sus. Jamaknya Susim. susi. Susim. Sim. Ular, Nahas. 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 Ya, jamaknya seva. Seva di awal. Hasim. Nah, nehasim. Nekasim. Nehasim. Nekasim. Tuh. Pohon, Ets. ets. Banyak pohon, Etsim. etsin. Bintang, Etsin. Kokap. Koka. ah, Kohab. bintang-bintang, Kap. koka, Kokapim. pin. Kokafim. Nah, Kavim. itu ya. Gampang toh? Nah, latihan bisa Gampang. nanti di rumah itu latihannya. Ada di buku ini. Tapi kalau feminim itu tambahan ot. Kuda betina, Susot. susah. Jamaknya menjadi Susah. jamaknya jadi Susah. nabi perempuan, Nebiyah. Iya. nabiah. Nah, nabi perempuan, Nebiot. nabiot. Nabiot. Oke. Tapi ada juga bentuk rangkap ya. Bentuk rangkap itu tadi kan im. Kalau ini ada yi. Yim. Kalau tadi kan im. Kalau ini ada yin ya. Ayim. Untuk bedakannya gimana, Pak? Beda toh. Ini kan yin, yim. Kalau tadi kan hanya im. Ya coba perhatikan nih. Kokafim ya beda toh. Maksudnya itu dia berlaku untuk benda kah? Sedangkan yang itu yang di bawah berlaku untuk anggota tubuh atau gimana, Enggak. Bapak? Yang bawah itu benda berpasangan, dua. Oh ya dual. Berpasangan. Kan kalau kita kan hanya tunggal jamak. Kalau itu tunggal Betul. dua. Ini kan dua mata. Jadi berpasangan. Iya. Nah, itu Oh, kalau berpasangan dia jadi itu ya? iya, yin, bukan im tapi yin. Ayin Iya. menjadi enayim. Ayin. Nah, ozen menjadi osnayim. Ini bacanya osnayim ya. Ini kame satu. Nah, ini dihafal aja dulu ya. Osnayim. Nah, ini yang penting ini yimnya dulu. Naim. Osnayim. Lalu yat itu tangan. Nah, kalau dua tangan menjadi
Yadain. Ya, yadayin. Kalau yadim itu banyak tangan. Yadain. Kalau yadim, tapi yadayim tapi dua tangan. Jadi beda ya. Walaupun belakangnya in, tapi ini ada yodnya. Itu bentuk yang berpasangan. Kaki, Oh ya, kaki regel. regel. Kalau Regelim. sepasang kaki, Regelim. raklayim. Reklaim. Iya kan? Ini sefanya nggak usah dibunyikan. Rak, la, lalu ye. Rakyat. Raklaim. Iya, raklayim. Ini gampang-gampang aja. Di buku sudah ada ya. Tangan, telapak tangan. Kaf. Kaf ya. Tapi kalau sepasang telapak kanan, Kapayip. Kapayim. Nah, Kapayip. ya itu di buku sudah ada ya. Ini terlalu panjang nanti mual-mual. Tapi ada juga jamak yang tak beraturan. Is bukan isim, tapi a Anasim. iya. Ini tidak Anas. beraturan, tidak mengikuti aturan tadi toh. Harusnya kan isim ya. Tapi ini muncul nun. N. Ada huruf N di sini ya. Iya kan? Dari mana ini kan? Nah, Sip. namanya ini tidak beraturan ya begitu. Tiba-tiba kok ada huruf N di situ kan? Itu namanya berarti tidak beraturan. Nah, rumusnya dari mana? Ya nggak ada rumusnya. Itu tidak beraturan kan begitu. Kalau yang beraturan, nah ada rumusnya. Nah, kemudian jadi harus dihafal ya. Is menjadi anasin. Nah, ini apa tadi? Perempuan, seorang diri, perempuan. Isa. Isa, bentuknya menjadi jamaknya. Nasim. Iya. Nah ya, ada nunnya ya. Nasim. Ya itu harus dihafal ya. Is menjadi anasim, isa menjadi nasim. Itu jamak tak? Nah, itu. Nah. Anak laki-laki. Nah, ini juga ya. Ben. Bukannya benim tapi menjadi ba. Nah. Banim. Banim ya. Benim. B tapi Benim. ini jadi A ya. Vokalnya jadi A ya. Banim. Oh, Ben anak banim. laki-laki. Banim itu anak-anak laki-laki. Nanti ada bentuk konstruk. Bene Israel. Nah, kita mengenal istilah Bani Israel. Nah, Bani. Itu Ya, nanti ya. itu bentuk konstruk dari Banim itu menjadi Bene Israel. Ya, ya. Ben Banim. Nah. Putri atau anak perempuan. Bat. Jamaknya Bagot. banot. Oh, banot. Ya. Ini ya. Banot. Wayehi yeme Dikasih tahu adam ya, Kak. akhare kholidu etset semona meot sana wayolet banim upanot ya. Setelah Adam memperanakkan Set semoneh meot ya 800 tahun ya yang memperanakkan anak laki-laki dan perempuan itu 800 tahun dan ya seumur Adam setelah beranak Set 800 tahun dan anak laki dan perempuan banim upanot ya. Ya, ada juga yang kata benda maskulin bentuk jamaknya akhiran ot. Nah, ini ada juga ya. Af itu kan bapak itu kan maskulin ya. Tapi di sini bukan afim tapi afwot. Nah, ya jadi memang kita juga sering-sering supaya sulhan meja menjadi sulhanot. Kise menjadi kisot. Nah, ini sering-sering aja dibaca nanti tahu ya. Ini di buku sudah ada. Ada juga feminim yang berarti im juga ada. Even itu batu, ini feminim ya. Menjadi afanim. Even afanim.
Even itu batu, makanya ada istilah even HSR, batu penolong, pertolongan. Ada juga kata benda dalam bentuk jamak saja, nggak ada tunggalnya. Misalnya nih, panim, panim itu wajah, wajah, nggak ada bentuk tunggalnya, jadi hanya satu. Panim, el panim, face to face, panim, el panim. Nah, ya, ini di buku sudah ada, tinggal dipelajari. Lalu air, mayim. Nah, nggak ada bentuk jamaknya. Bentuk tunggalnya, sorry. Nggak ada bentuk tunggalnya ya. Mayim itu jamak ya. Watikra semu mose wato merki minha mayim mesitihu ya. Lalu ia menamainya Moses sebab dia berkata bahwa dari air diambil ya. Nah, kemudian syamayim. Syamayim itu langit. Ini juga nggak ada bentuk tunggalnya ya. Syamayim. Ya, oke, kira-kira begitu ya. Kita akan lanjutkan besok Kamis lagi ya, kalau ada waktu. Ya, yang sudah ada bukunya diulang-ulang aja. Ini pasti nanti lancar lah. Gitu. Oke. Saya kira Ya. sampai sini jam 8 ya. Ya.